Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, hari ini gue nggak bakal bikin video IT ataupun video English, tapi kali ini bukan berbeda. Tadi gue mau ngasih tahu cara, atau bukan cara sih sebetulnya, tapi kayak hukum-hukum apa aja sih di dalam pro itu. Nah, sekarang kita belajar ini tentang apa aja hukum-hukum pro. Nah, teman-teman, sebelumnya hukum pro tuh yang gue tahu itu dibagi menjadi dua, itu ada tahrim sama tarkik gitu. Nah, di hukum pro ini kita juga harus tahu nih apa aja sih yang harus kita ketahui gitu. Pertama, pro itu dibagi menjadi dua, ada hukum tahrim sama tarkik. Nah, ini beda banget nih dua nih. Nah, yang pertama kita bakal tahu nih apa namanya tahrim. Nah, tahrim itu dia lebih ke tebal. Contohnya apa sih? Nah, dan juga, nah sebelum kita ke situ kita juga harus tahu nih tarkiknya apa. Tarkik itu nipis, maksudnya bukan jauh nipis ya, tapi lebih ke tipis gitu. Nah, jadi setiap bacaan itu jangan asal-asal baca aja guys. Jadi semua bacaan yang ada di ayat Al-Quran itu banyak banget hukum-hukumnya gitu. Pertama, salah satunya yang bakal bahas kali ini itu adalah hukum pro. Nah, hukum pro tadi. Nah, mungkin kita lanjut aja di hukum tahrim itu. Maaf ya guys, dulu. Nah, bacaan tebal tahrim itu dia itu lebih ke tebalnya, dan tarkik itu lebih nipis. Dan hukum pro boleh dibaca nipis, tarkik atau tebal atau tahrim. Nah, tadi kali ini gue akan kasih tahu surat apa aja yang hubungan dengan tahrim sama tarkik gitu. Nah, sebelumnya gue bakal kasih tahu cuma sebatas dasar-dasar tahrim kan gitu. Itu sebenarnya banyak banget tentang tahrim, tapi gue akan kasih dasar-dasar aja biar lo semua tahu apa dasarnya gitu. Pertama, hukum pro berbaris depan atau berbaris atas gitu. Jadi bisa berbaris depan atau atas. Dan hukum pro sukun dan sebelumnya huruf berbaris bawah. Selepas hukum pro ada huruf istilah, nanti ya kita istilah di next video. Ia perlu berada dalam satu kalimat. Jadi nggak bisa dalam beberapa kalimat. Jadi dia hanya dalam satu kalimat. Huruf pro sukun dan sebelumnya hamzah wasol yang dikisarkan bukan asal, karena sebelumnya terdapat huruf berbaris bawah. Hukum pro ketika wakaf dan sebelumnya terdapat huruf bertanda mati, dan sebelumnya huruf berbaris depan atau atas. Huruf ro ketika dikawakafkan sebelumnya terdapat huruf alif atau waw, dan sebelumnya huruf berbaris depan atau atas. Huruf ro sukun atau sebelumnya terdapat huruf berbaris atau ini. Jadi gitu lah. Nah, bacaan tebal tuh kayak gimana sih? Maksudnya ro gitu. Jadi agak ditebalkan di dalam pengucapan. Biasanya kan kita kayak cuma ro itu jadi ro gitu. Jadi lebih tebal, lebih kelihatan agak ada sedikit suara yang Nah, contoh dari bacanya apa sih? Banyak banget yang gue udah temuin di Al-Quran. Itu banyak banget di bacaan tahrim. Itu pertama di surat Al-Baqarah ayat 2. Belum sampai sini. Sorry, ayat ketiga. Warazaqan wa mim jadi wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, di mana sih dari letak si tahrimnya di bagian ro-nya itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Juga apalagi di ayat 6 juga ada, kita bisa lihat di sini bahwa kita di sini bisa di sini innal ladzina kafaru. Nah, di situ dan contohnya yang bacaan tarkik, kita sekarang baca yang tarkik. Bacaan tarkik itu gimana? Huruf ro berbaris bawah, huruf ro bersabdu dan berbaris bawah, huruf ro sukun dan sebelumnya huruf berbaris bawah gitu. Huruf ro yang dimatikan ketika wakaf dan sebelumnya terdapat huruf ya mati gitu, ya mat dan jalin. Huruf ro mati ketika diwakafkan dan sebelumnya terdapat huruf bertanda sukun dan sebelumnya berbaris bawah gitu. Nah, untuk bacanya apa sih teman-teman? Nah, contohnya di ayat Al-Baqarah juga nih teman-teman, di ayat ke-75. Terus saya di sini ayat ke-75. Nah, 75 kita bisa lihat di sini di ini waqadakana fari gitu. Jadi lebih tipis. Dan juga di ayat Al-Baqarah ayat 49 teman-teman. Terus di sini ayat 9 di min rabbikim min alifir awun gitu. Min
min Ali Fir'aun. Jadi min Ali Fir'aun gitu. Jadi mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih, semoga konten kali ini ataupun video ini bisa bermanfaat buat kalian. See you next time in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.